Shalom. Para Bapak Uskup, para pastor, khususnya rekan-rekan pastor jubilaris yang berbahagia, para brother, bruder, suster, Bapak Ibu, seluruh umat terkasih, dan khususnya keluarga dari kami 7 jubilaris yang terkasih. Tim liturgi perayaan syukur ini cukup lihai untuk menangkap saya, memberikan sharing, kesaksian, pengalaman hidup dan karya imamat selama 50 tahun. Biasanya dalam perayaan jubileum seperti ini, masing-masing jubilaris diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian panggilannya. Tetapi kalau 7 orang diberi kesempatan, ya saya memang bisa memahami bahwa nanti kita sampai tengah malam belum selesai. Nah, ketika minggu yang lalu saya mendapat telepon dari salah seorang anggota tim liturgi ini menyampaikan perayaan pada hari ini. Yang pertama disampaikan ialah, Bapak Uskup, kami memutuskan memilih tema ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Dan langsung saja saya berpikir ini lihai sekali. Saya tidak tahu apakah mereka sudah menghubungi ke-6 rekan jubilaris lainnya, dan semua barangkali beralasan untuk ini atau tidak. Tetapi ketika mendengar tema itu, saya sudah memahami bahwa tujuannya adalah sayalah yang kena undi untuk menyampaikan sharing pengalaman iman itu. Dan benar saja. Dan saya tidak bisa menolak. Karena saya tahu itu adalah semboyan episkopal saya. Dan yang sesungguhnya sejak awal sudah menjadi semboyan saya sejak menjadi imam. Dan kisah menemukan semboyan itu justru terjadi setahun setelah saya ditabiskan imam. Saya harus jujur, hanya setahun setelah ditabiskan imam saya sudah menghadapi krisis panggilan. Dan apabila saya membagikan pengalaman hidup selama 50 tahun sebagai imam, pastilah juga akan panjang. Tetapi mudah-mudahan saya bisa menyingkatkannya. Dengan satu catatan pendahuluan, apabila ada pihak-pihak atau pribadi-pribadi yang kebetulan karena melalui pengalaman itu kalau bernada negatif, pasti bukanlah maksud saya untuk mempersalahkan, tetapi sekedar kejujuran di dalam membagikan pengalaman. Saya ditabiskan imam
pada tanggal 10 Januari seperti sudah disebut tadi tahun 1975 oleh Monsinyur Theodorus Lumanao di paroki asal saya, Sanggala. Sebelum kembali ke Makassar dari Yogyakarta untuk menerima tabisan imamat itu, saya menulis surat laporan kepada Bapak Uskup. Waktu itu awal-awalnya memang sekarang sudah terbiasa ya itu bahwa para imam itu banyak yang mendapatkan ijazah yang diakui oleh pemerintah. Kami dulu itu pada permulaan itu menjadi berat sekali. Karena sebelumnya para imam tidak mempunyai ijazah apa-apa yang diakui oleh pemerintah. Tetapi saya kira berdasarkan pertimbangan pandangan jauh ke depan, diputuskan bahwa sebaiknya para imam pun mempunyai ijazah yang diakui oleh pemerintah. Nah, tetapi sebagai awal itu hanya dipilih orang-orang yang ini karena harus menempuh mendapat tugas tambahan yang berat, yaitu menyusun skripsi yang harus diujikan di bawah pengawasan negara, dan juga ujian yang disebut ujian menyeluruh, ujian komprehensif di bawah pengawasan negara. Nah, karena kita lebih fokus pada program imamat, maka tidak bisa selesai pada waktunya dan mengikuti ujian pengawasan negara. Jadi saya melaporkan kepada Bapak Uskup, sekiranya saya sesudah tabisan boleh diizinkan pulang untuk menyelesaikan tugas itu, menyelesaikan skripsi, lalu mengikuti ujian skripsi dan ujian komprehensif pengawasan negara. Saya harap bahwa dalam 2-3 bulan saya sudah bisa selesai. Nah, lalu Bapak Uskup menjawab, kalau begitu baik, segera sesudah tabisan kau boleh pulang untuk menyelesaikan tugas itu. Setiba di Makassar, saya melapor, dan Bapak Uskup, saya tidak tahu apakah beliau lupa atau ini, lalu mengatakan kepada saya, sesudah kau ditabiskan, saya meminta kau membantu Pastor Kees Brouwer di Massawa waktu itu ya. Massawa masih disatukan dengan Mamasa, karena Pastor Paroki Mamasa itu libur dan Pastor Kees Brouwer sendirian di Pastor Reistok libur. Jadi saya minta kau untuk menemani Pastor Kees Brouwer untuk melayani umat di wilayah itu. Saya bilang baik Pastor. Tetapi hanya 6 bulan saya bertugas di sana. Saya lalu sudah ada pastor pengganti untuk tetap. Lalu uskup meminta saya untuk kembali ke Jogja untuk menyelesaikan ini dengan pesan coba berusaha cepat supaya bisa selesai dan pulang dengan segera. Saya minta kau nanti menjadi anggota staf seminari kecil di ini. Saya bilang baik Bapak Uskup. Berusaha bulan November sudah selesai ini dan meminta ujian pengawasan negara. Tetapi karena para penguji khususnya yang ditunjuk oleh pihak negara itu selalu berhalangan, tidak selalu tertunda-tunda itu ujian. Baru saya bisa ujian pada tanggal 19 Januari 1976. Lalu segera sesudah itu pulang melapor kepada Bapak Uskup, berubah lagi ini. Ya, baik. Saya meminta kau itu untuk membantu Pastor Frans van Russel waktu itu sebagai pemimpin umum tarekat
pribumi, frater hamba-hamba Kristus, bruder hamba-hamba Kristus. Saya meminta kau untuk menjadi pemimpin, semula pemimpin, waktu itu disebut Juvenat, yang semacam postulat, dan sesudah itu menjadi pemimpin novis. Saya terperanjat. Hati saya bergejolak, bukan karena perubahan apa yang dijanjikan, tetapi lebih karena tugas yang diberikan. Saya waktu itu berpikir bagaimana mungkin seorang imam diosesan yang baru 1 tahun usia tabisannya harus menjadi pemimpin, calon-calon biarawan. Itu membuat saya terperanjat dan saya bergejolak dalam hati. Saya mikir ini tentu keliru. Saya terdiam, lalu Bapak Uskup sendiri akhirnya memecah kesunyian dan berkata, ya barangkali pastor masih terlalu capek karena tekanan ujian skripsi dan ujian ini. Barangkali lebih baik pastor ambil libur dulu. Tanpa pikir panjang keluar dari mulut saya, terima kasih Bapak Uskup. Tetapi yang saya butuhkan sekarang bukan libur, tapi retret. Saya bergejolak dalam hati karena saya tergoda untuk mengatakan tidak. Walaupun baru setahun yang lampau saya berjanji taat kepada uskup. Tetapi tugas ini saya rasa bagaimana mungkin seorang yang masih muda belia dalam usia imamat, seorang imam diosesan harus menjadi pembimbing para calon biarawan. Saya pikir ini salah. Dan ketika saya menjawab itu, wah baik, silakan. Jadi beberapa hari kemudian saya sudah menemukan diri berada di belakang kapel Suster di Malino. Waktu itu ada satu kamar di belakang. Itu Suster provinsial mengizinkan saya menggunakan itu untuk retret pribadi selama 1 minggu. Hati saya terus bergejolak. Dan saya buka retret itu dengan datang bertelut di hadapan Sakramen Maha Kudus dan berbisik, Yesus, saya butuh tanda daripadamu. Tolong beri tanda kepada saya dalam retret pribadi ini. Kalau sampai akhir dari retret ini, saya ambil seminggu, hati ini tetap bergejolak. Saya itu tanda bahwa ini bukan berasal daripadamu. Ini tidak sesuai dengan rencanamu. Dan saya akan menghadap uskup, menyampaikan penolakan saya dan siap menanggung risikonya. Juga kalau itu berarti meninggalkan imamat. Tetapi yang terjadi adalah dari hari ke hari, hati saya menjadi lebih tenang. Dan ketenangan itu pada akhir itu begitu hening dan ini sehingga saya menutup retret pribadi itu dengan kembali bertelut di hadapan Sakramen Maha Kudus dan berkata, terima kasih Yesus, Engkau telah memberi tanda kepadamu. Ini nyata menurut sesuai dengan kehendak-Mu. Dan beberapa hari kemudian saya sudah menemukan diri di Jalan Kumala, di tempat frater ini untuk mulai melaksanakan tugas itu. Dan
setelah 5,5 tahun dalam tugas itu, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberi kesempatan khusus itu kepada saya. Tetapi yang menjadi penemuan saya dalam hal seperti itu adalah saya menemukan bahwa ketika saya merasa tidak cocok, tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh uskup, saya mulai dalam hati mencari-cari argumen-argumen untuk membenarkan diri dan mempersalahkan uskup, dan merasa benar sendiri. Tetapi retret itu membuat saya menemukan bahwa ketika hubungan seorang imam saya dengan uskup itu menjadi hubungan horizontal saja, banyak kesulitan akan muncul. Tetapi ketika mengikutkan pribadi ketiga yang memanggil saya, yaitu Kristus, saya libatkan di dalam, lalu Tuhan menunjukkan jalan. Dan sejak saat itu pelajaran besar yang saya terima setiap kali muncul masalah, khususnya dengan Bapak Uskup, saya membawanya di dalam ini. Dan hari-hari sesudah retret itu, justru yang muncul dalam benak saya adalah justru ayat ini. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Lalu saya catat dalam buku catatan saya dalam versi Latin, illum oportet crescere, me autem minui. Dan sejak saat itu saya jadikan sebagai semboyan imamat saya, semboyan hidup dan imamat saya. Dan ketika kena undi dipilih menjadi uskup auxiliar oleh Paus pada tanggal 11 Oktober 1991, saya tetap mempertahankan semboyan itu, illum oportet crescere. Dan saya selama menjadi imam dengan semboyan itu, saya sudah belajar apa arti dalam hidup saya, dalam karya saya sebagai imam, semboyan itu. 2,5 tahun saya menjadi uskup auxiliar, membantu Bapak Uskup Agung Diosesan Monsignor Van Russell. Tetapi karena usia dan juga kesehatan mulai menurun, lalu banyak tugas pelayanan pastoral, khususnya yang keluar kota Makassar, sayalah yang melaksanakannya. Dan dengan itu saya menemukan betapa sulitnya menjadi seorang uskup. Saya menemukan dalam kunjungan-kunjungan itu seorang uskup dipandang oleh umat pada saat itu sebagai yang serba bisa, serba mampu, dan serba mempunyai segala sesuatunya. Jadi dalam setiap tatap muka dengan umat, begitu banyak permohonan tambahan imam, tambahan katekis, membuka sekolah, membangun pastoran, merehabilitasi gereja, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu membuat saya terkejut, terperanjat.
Karena saya berpikir, aduh, kalau saya menjadi uskup diosesan dalam situasi seperti ini, saya pasti tidak mampu. Lalu juga sebagai pembantu terdekat uskup diosesan, saya mulai melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja lokal Keuskupan Agung waktu itu masih bernama Ujung Pandang, yang sangat berat. Untuk memberi gambaran itu mungkin saya harus memberikan sedikit situasi kondisi waktu itu. Yang paling menonjol adalah dua masalah. Masalah tenaga, khususnya tenaga pelayan tertabis, para imam, dan masalah pendanaan. Masalah imam sampai dengan tahun 1970 itu tidak ada harapan yang ini, karena tahun 1970 imam pribumi pertama yang ditabiskan waktu itu sudah meninggalkan imamat. Sementara para frater yang ada di Seminari Tinggi dan sudah dekat-dekat waktu tabisan, para mengundurkan diri. Dan umat melihat itu. Mereka menjadi khawatir bagaimana nanti kalau misionaris asing tidak ada lagi. Bagaimana nasib kita kalau tidak ada pastor. Maka apa yang terjadi? Mereka mengirim surat ke, waktu itu masih namanya Maui. Itu meminta supaya Maui memohon kepada Vatikan supaya untuk sejumlah keuskupan di Indonesia yang tidak akan cukup tenaga imam diberi izin untuk mentabiskan apa yang disebut viri uxorati probati, yaitu bapak-bapak keluarga yang baik ditabiskan imam. Itu sebagai ungkapan. Tetapi rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, sabda Tuhan. Memasuki dekade tahun 70-an, itu fajar mulai menyingsing mengenai panggilan imamat. Sepanjang dekade tahun 1970 itu berhasil ditabiskan 12 imam. Lalu dekade berikutnya tahun 1980 itu ditabiskan lagi 32 imam diosesan. Dan dekade tahun 1990-an ditabiskan lagi 36. Jadi luar biasa itu itu. Tetapi pimpinan provinsi CICM, satu-satunya tarekat yang imam yang melayani keuskupan ini, memang mempunyai dan kuat sekali itu waktu itu Indonesianisasi tenaga, ya. Nah, lalu mereka ini pimpinan tarekat CICM berpikir, ya kita harus memberi tempat kepada imam-imam pribumi. Maka apa yang jadi? Pimpinan CICM mulai menarik tenaga-tenaganya dari wilayah keuskupan ini dan dikirim ke wilayah lain. Tahun 1985 selesai penarikan tenaga imam-imam senior CICM dari Sulawesi Tenggara. Tahun 1987 selesai penarikan dari pedalaman Sulawesi Selatan. Waktu itu Sulawesi Barat belum ada, ya. Itu 1988. Nah, apa yang artinya sejak itu? Jadi sejak itu tinggal 2 paroki yang dilayani oleh rekan-rekan imam CICM, yaitu dan sampai sekarang begitu, ya, Kekare dan Telo, dan ini itu pada waktu itu, ya, itu ini, dan beberapa masih bertugas di. Sehingga apa yang jadi dalam waktu singkat imam-imam
diosesan pribumi ini yang masih ingusan, yang masih harus belajar bagaimana menjadi imam yang baik, dalam waktu yang relatif sangat singkat sudah harus memikul di atas pundak mereka tanggung jawab pelayanan di tempat-tempat yang terpencil. Dan itu memang menjadi sangat berat. Itu bagaimana lalu lewat percobaan, lewat jatuh bangun, belajar sendiri untuk menjadi pastor yang baik. Itu ini. Dan memang kita bisa memahami bahwa ya saya tidak tahu itu yang tua-tua di sini pasti masih ingat. Kritik waktu itu kepada imam-imam karena mereka masih harus belajar lewat jatuh dan bangun, trial and error. Itu belum menemukan jati diri pastoral dan jati diri spiritual yang mengikat mereka. Jadi apa yang terjadi itu kritik waktu itu, mohon maaf saya ini hanya sebagai sharing. Kritik waktu itu adalah pastor-pastor projo itu, pastor-pastor diosesan itu suka main kuasa. Dan tidak saling mendukung satu sama lain, bahkan saling menjatuhkan. Itu jadi ini. Tetapi itulah belajar jatuh bangun sendiri tanpa didampingi oleh seorang imam senior yang berpengalaman. Itu ini. Saya akan mengatakan bahwa nanti kemudian menjadi nyata bahwa kebijakan CICM itu Indonesianisasi dengan cukup ini, itu ternyata di dalamnya ada blessing in disguise. Tetapi nantilah itu. Jadi itu Nah, itu menjadi sempurna ketika juga pimpinan gereja lokal ini ditaruh di atas pundak seorang imam diosesan. Mereka harus ini sendiri. Jadi dalam waktu yang relatif singkat itu. Kecuali itu, ya saya sebagai pembantu terdekat dengan Bapak Uskup Diosesan, saya tahu masalah pendanaan. Jadi Monsignor Van Russell melihat bahwa dana yang bisa dikumpulkan, bantuan dari luar dan bantuan yang dari umat itu hanya bisa memenuhi dalam 1 tahun 8 bulan. Jadi dalam 4 bulan itu tidak bisa. Apa yang terjadi dengan itu? Terpaksa Monsignor Van Russell hampir setiap tahun bolak-balik ke Eropa untuk mencari sumbangan untuk ini. Situasi itu menjadi lebih sulit lagi karena Monsignor Lumanau itulah misteri dari Tuhan, hanya bisa melayani gereja lokal ini sekitar 8 tahun karena bulan Mei 1981 beliau sudah meninggalkan kita untuk selamanya karena menderita kanker ganas. Dan selama kurang lebih 7 tahun tidak ada uskup. Monsignor Van Russell kemudian dipilih dan ditingkatkan menjadi vikaris administrator apostolik, yang dikatakan itu wewenangnya sama dengan uskup. Tetapi seorang administrator apostolik yang tidak menerima tabisan uskup itu justru menjadi sangat berat untuk gereja lokal. Gereja lokal ini tidak maju-maju. Itu. Jadi itu situasinya, itu yang sulit sekali ya. Itu ini. Dan itu kemudian masih berlanjut setelah boleh dikatakan tanggung jawab pelayanan gereja lokal ini sudah ada di pundak dari
ini, dan itu luar biasa berat. Dan ketika saya akhirnya saya terperangah karena saya berharap bahwa sesudah Monsinyur Van Russell mengundurkan diri pada tahun bulan Mei 1994, bahwa harap cepat ada terna untuk memilih uskup agung baru. Tetapi berjalan terus sampai akhir tahun 1994, hampir sampai tahun 1994, tidak ada berita. Jadi apa yang terjadi? Kemudian justru nuncio waktu itu, Monsignor Pietro Sambi, tiba-tiba menelpon saya dan mengatakan, kau diputuskan oleh Paus untuk menjadi uskup diosesan Keuskupan Agung Makassar. Saya menjadi terperangah dan tidak bisa menjawab. Yang ada dalam hati saya pasti tidak mampu untuk situasi seperti ini. Kau diangkat jadi uskup agung dan harus memberi jawaban dan tidak boleh menolak. Saya diam sebentar. Dia lalu mengatakan, kau masih ada di sana? Jawab. Akhirnya saya menjawab, bolehkah saya minta 2-3 hari untuk bermenung dalam doa? Baik, tetapi sesudah 3 hari kau harus telepon, dan jawabnya tidak lain daripada kau harus menerima. Jadi sesudah 3 hari saya telah takut melarikan diri dari kalau itu kehendak Tuhan, melarikan diri nanti mengalami nasib sama seperti siapa? Yunus ya. Jadi saya tidak berani, jadi akhirnya saya terima. Dan demikianlah itu berjalan terus, dan dan saya menjalani itu, dan saya harus jujur dengan saya hanya punya keyakinan itu, kalau ini pilihan Tuhan, Dia pasti tidak akan membiarkan saya Dia akan membantu untuk ini selanjutnya. Tetapi bagaimanapun juga dalam perjalanan itu saya harus jujur. Saya akhirnya juga terkena mengidap godaan atau ini yang oleh Henry Nouwen disebut godaan konkretisme. Yaitulah mengukur segala usaha dan karya dan apa yang dipikirkan itu dari hasilnya. Dan ketika hasilnya itu justru saya lihat kegagalan, saya mulai kehilangan kepercayaan diri. Dan akhirnya tumbang. Saya butuh beberapa bulan untuk ini. Tetapi kemudian saya mengingat bahwa pada tanggal 20 April 2000 itu adalah hari Kamis Putih, dan saya merayakan itu bersama dengan Pastor tua, Pastor Jan van Empel di Gereja Katedral Kamis Putih itu. Nah, tanggal 21 karena dia punya hari ulang tahun, tapi karena besoknya Jumat Agung, saya mendoakan beliau pada hari Kamis Putih itu. Selesai masuk ke kapel, beliau mengatakan kepada saya, Monsinyur mendoakan saya, tapi sekarang ini saya sangat menderita. Menderita betul. Tetapi jangan lupa uskup juga akan menderita
dalam waktu tidak terlalu lama. Itu menjadi menghantui saya pada bulan-bulan berikutnya, dan tibalah hari Kamis Putih tahun 2001 ketika saya memimpin misa Krisma sampai pada homili. Saya tidak bisa melanjutkan lagi, saya tumbang. Dan lalu saya butuh beberapa waktu untuk pemulihan karena dari stres menjadi depresi dan kehilangan kepercayaan diri dan saya butuh beberapa. Tetapi ketika akhirnya bisa pelan-pelan kembali kepada kesembuhan, saya mulai disadarkan. Rupanya Tuhan merencanakan ini untuk saya. Lalu saya teringat pengarang rohani yang mengatakan emas murni itu tidak bisa menjadi murni kalau tidak dipanaskan dan sampai pijar dia ini. Dan saya merasa itulah yang terjadi dengan saya. Saya ternyata mempunyai iman yang kecil waktu itu. Saya melupakan semboyan saya. Saya menaruh ukuran itu pada diri saya yang saya merasa tidak berhasil. Begitu banyak kesulitan dan dan saya lupa semboyan saya. Tetapi setelah disadarkan kembali itu, lalu saya mulai kembali pelan-pelan ini dalam semboyan itu. Lalu makin lama makin menjadi bermakna semboyan itu dalam hidup saya. Lalu supaya tidak terlalu panjang karena terakhir ya akhirnya toh saya berpikir, ya syukurlah saya toh walaupun dengan segala kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan bisa toh sampai pada termin 50 tahun imam. Dan lalu dan tanggal 17 Oktober yang lalu saya sudah menjadi anggota. Saya dengar itu para pensiunan di Malaysia disebut anggota Laskar Tak Berguna. Jadi saya kadang-kadang bercanda, saya mengatakan sejak tanggal 17 Oktober ketika Monsignor Franciscus Nipa dilantik itu, saya mulai menjadi anggota Laskar Tak Berguna. Itu ini artinya pensiun dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk bahwa saya bisa bertahan sampai ini, dan bersama dengan dua teman kelas saya, Pastor Alex Maitimo dan Pastor Steph Salenda. Kami mempunyai perbedaan, tetapi ternyata ada satu hal yang sama. Dan saya tadi masih mencoba mencek sama Pastor Alex dan Pastor Steph. Selama 50 tahun menjadi imam, kami bertiga tidak pernah itu mengambil apa yang disebut libur termin. 50 tahun. Sebagai ungkapan, dan itu masing-masing saya teringat kepada pendahulu saya yang selalu mengatakan kepada saya, John, jangan lupa kalau kita sudah di surga nanti kita akan libur abadi. Jadi sudah bekerja terus di bumi ini. Jadi itu, dan ternyata kami dalam hal itu
sama. Dan jadi terima kasih saling mendukung satu sama lain kepada rekan teman kelas saya, dan juga kepada adik keempat adik jubilaris itu Provisiat atas 25 tahun. Kami tunggu sampai 25 tahun lagi ya, dan lalu menjadi 50 tahun juga ya itu ini. Ya itu sedikit Nah, masih ada satu hal yang ini. Saya itu pikir-pikir itu kan ia harus makin besar, diucapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil Yohanes Rasul itu kepada Kristus yang waktu itu masih adalah Yesus ya, manusia. Dan saya tidak kenal lagi Yesus yang Kristus yang adalah Yesus orang Nazaret itu, tetapi yang sudah memulia. Jadi bagaimana saya bisa mengikuti itu, mengatakan semakin membesarkan, dia harus makin besar. Dia sudah besar, dia sudah maha sempurna. Sehingga saya pikir-pikir, ya lalu apa arti penghayatan semboyan itu? Tapi Yesus kan menyamakan dirinya dengan gerejanya. Sehingga saya teringat apa yang dikatakannya kepada Paulus waktu masih Saulus itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya oleh Saulus adalah gereja. Sehingga lama-kelamaan juga dalam itu, kalau saya mengatakan ilmu portrait crusher itu sebetulnya yang harus saya layani dan supaya makin besar adalah gereja, khususnya gereja lokal Keuskupan Agung Makassar. Dan itulah sebabnya salah satu ungkapan kesetiaan dalam hal itu, kami bertiga tidak pernah mengambil libur yang namanya libur termin. Mudah-mudahan rekan-rekan muda itu mau mencontoh kami ya dalam hal ini. Karena ada yang baru lewat setahun dari ini sudah mengatakan, saya sudah lama tidak libur termin. Ya itu, setia hingga akhir. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin.